Ti ichakote tamaro. Moro ora gakote ichakote makote ora gakwalito te. Ya. Mama sehat ya? Ya, ya. 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 Kasih. Bahasa Mentawai apa? Surabagata. Surabagata. Ini buli apa ini bahasa Mentawai? Permen. Gulo-gulo. Ya. Gulo-gulo. Masura Bagata. Masura Bagata. Kita Bapak Ibu ini gulo-gulo kalau bahasa Mentawai. Jadi anak-anak yang kita jumpai di jalan kita bagikan permen. Ya. Ya, supaya manis semuanya, Saudara. Yes. Tuhan Yesus dahsyat. Dadah. Shalom. Wow. Sampah awan. Oh, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengunjungi satu keluarga mu'alaf. Nah, kebetulan mu'alaf yang kami kunjungi ini istrinya lagi keadaan sakit, maka kita kunjungi ya. Kalau tidak Bapak Ibu harus malam kita pergi. Ya, betul. Karena nggak ada orang. Nah, mereka ke kebun, mereka ke ladang, mereka ke sawah. Nah, biasa kalau pagi hari sampai sore hari itu kami doa keliling. Tapi berhubung pagi ini ada mu'alaf di rumah, mereka tadi pagi datang ke tempat di mana kami nginap, di mana kami tinggal. Mereka bilang, Pak Pendi, Pak Jamal, kapan datang? Haleluya, Bapak Ibu bayangkan. Anak Laita. Shalom Ibu. Sehat-sehat Ibu ya? Ya, sehat. Ya, Tuhan memberkati selalu. Amin. Diberkati kesehatan Ibu ya. Dari mana? Mau ke tempat ada saudara kita di sana, kita mau ke situ sebentar. Kawan ya? Kawai. Anak Laita ya? Bapak Ibu, tadi mu'alaf datang ke rumah. Mereka bertanya, kapan datang Pak Pendi? Kapan datang Pak Jamal? Ya. Luar biasa Bapak Ibu, kita disambut oleh mu'alaf di sini. Luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita hadir, itu kita memberikan jawaban sesuai dengan apa yang mereka tanyakan, dan kita memberikan pencerahan juga sesuai apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, kendala mereka selama ini Bapak Ibu dalam hal beribadah, itu kendala besar saudaraku. Kenapa? Karena mereka sudah lama sekali jadi mu'alaf, tetapi sangat sulit mereka beribadah karena katanya harus berbahasa Arab. Itu bagaimana ya Pak Pendi katanya? Saya bilang jangan tanya sama saya. Harusnya orang bapak-bapak di sini tanyakan sama Ustadz. Nah, tetapi Bapak Ibu, kita tidak mau menceritakan itu. Siapapun mu'alaf yang datang, siapapun mu'alaf yang kita jumpai, kita akan menceritakan tentang kasih Tuhan. Betul. Kita akan menceritakan tentang man huwa Yasua. Yes. Siapa itu Yesus Kristus. Ini yang paling penting, yang selalu kami ceritakan dan yang selalu kami berikan pemahaman kepada para mu'alaf yang kami jumpai. Halo Abang. Halo Bapak. Sehat-sehat ya? Amin. Ini saudaraku. Ya Tuhan baik, bekerjalah selama masih siang, bekerjalah selama masih sehat, dan bekerjalah selama masih ada kesempatan. Betul. Ada pujian berkata, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
sudah jadi berkat. Yes. Wow. Bapak Ibu, selama kita masih sehat, saudaraku ya. Betul. Selama kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, Ya. selama masih ada kesempatan itu, Betul. mari kita pergunakan kesehatan kita. Mari kita pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, Ya, betul. untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Bapa kita di surga. Amin. Untuk kita bersaksi, untuk kita memberitakan Injil. Bapak Ibu harus tahu satu hal sekarang. Kesibukan para lelaki Kristen di dunia adalah menjangkau orang-orang yang terhilang. yes, mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Bersaksi buat mereka. Ulangi sekali lagi, saudaraku. Bapak Ibu mau tahu? Ya. Kesibukan para lelaki Kristen di dunia adalah, mau saya ceritakan? Gak malu saya menceritakannya. Enggak malu saya Gak ceritakan. malu kok. Why? Gak malu saya menceritakan. Mau dengar? Mau. Kesibukan lelaki Kristen adalah masa hidup dunia ini. Satu, menjangkau. Mereka yang terhilang. Dua, memberitakan. Injil. Tiga, Bersaksi. bersaksi. Yes. Ya, selama masih sehat, selama masih ada kesempatan, beritakan Injil. Yes. Karena ia amanat agung, saudaraku. Saya harus ulang-ulang kepada saudara. Mau saudara suka, mau saudara senang, mau saudara itu terus diulang sama Bang Pendi. Karena ini harus kita ulang-ulang supaya saudara sadar. Tapi saya sangat percaya kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara melekat dengan Tuhan, saudara membaca firman Tuhan, maka saudara akan pergi memberitakan Injil, pergi untuk bersaksi. Kenapa? Karena ini bukan tugas pendeta, saudaraku. Karena Bapak Ibu, ini adalah tugas yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Tertulis dalam Alkitab, pergilah beritakanlah Injil, Benar. dan jadilah semua bangsa muridku. Nah, bukan jadikanlah semua bangsa untuk masuk ke gereja A, masuk ke gereja B. Enggak. Masuk ke sinode A, masuk ke sinode B. Enggak, Bapak Ibu. Tetapi jadikanlah semua bangsa muridku. Yes. Makanya kepada kita yang penginjil, jangan bangga ketika ada orang yang percaya lewat penginjilan kita. Jangan terlalu euforia, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan, bukan karena kita. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, apa sih upahku memberitakan Injil? Upahku memberitakan Injil adalah ketika aku bisa memberitakan Injil. Yes. Ketika aku bisa melayani. Pernah Bapak Ibu ketika Yesus mengutus ke-70 murid lain. Saya membaca kisahnya, itu sangat memberikan motivasi. 70 murid ya. Ke-70 murid yang lain. 72 bidadari ya. Bukan, saudaraku. Jangan salah ngomong, soalnya ada 70-70-nya. Wow. Wow. Soalnya tadi saya dengar ketika Yesus mengutus 72 bidadari, seperti itu saya dengar tadi. 70 murid lain. Oh, oke. Nah, ketika Yesus mengutus ke-70 murid lain, Yes. dan Yesus mengutus mereka berdua-dua untuk pergi memberitakan Injil. Yes. Itu pertama. Yang kedua, apa kata Yesus? Kalian berdua-dua harus pergi ke sebuah tempat, ke sebuah daerah. Di mana daerah itu kalian belum pergi, aku pun belum pergi ke situ. Lalu Yesus berkata apa? Tetapi ingat, di situ ada serigala. Ya, kita disuruh pergi, di situ ada serigala, Bapak Ibu. Kalau kita melihat betapa kejamnya Yesus, kita disuruh pergi ke tengah-tengah serigala, saudaraku. Ya, kalau kita mendengar, kalau kita melihat, Bapak Ibu, kalau kita merenungkan, seolah-olah Yesus begitu kejam. Kita disuruh pergi ke tengah-tengah serigala. Betul. Ya. Sebelum itu, saudaraku, kalau kita membaca di dalam Injil Markus tersebut, ya, ketika Yesus mengutus 70 murid lain, Yesus memberikan warning kepada murid-murid yang diutus. Ya. Jangan membawa apapun. Ya. Jangan membawa barang. Jangan membawa uang. Jangan membawa banyak pakaian. Kira-kira begitu, saudaraku. Bahkan ketika kamu berpas-pasan dengan orang di jalan, jangan saling tegur sapa. Ya. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Agar kita tidak banyak habis waktu terbuang. Ya. Tidak banyak waktu terbuang dengan sia-sia. Agar kita fokus pergi memberitakan Injil, Bapak Ibu. Yes. Ini yang kami lakukan di pedalaman.
ketika kami pergi di pedalaman, saudaraku, kadang-kadang ada orang yang kenal kami lewat YouTube, lewat TikTok. Mereka panggil, Pak Pendi, mampir dulu. Pak JDP, mampir dulu. Bapak Ibu, kami hanya say hello. Abangku, mamaku, ibuku, bapak semuanya, kami pergi ke tempat tujuan dulu. Nanti kalau kami sudah pulang, baru kami mampir. Kenapa, saudaraku? Agar tujuan utama kita itu, agar kita fokus kepada tujuan utama kita. Nah, habis itu Bapak Ibu, selain itu, Yesus juga memberitahukan kepada kita, mewanti-wanti kita, jangan bawa apapun. Habis itu Bapak Ibu, kita disuruh pergi, di situ ada serigala, ditakut-takutin lagi sama Yesus. Tetapi Yesus memberikan jalan keluar kepada kita. Apa jalan keluarnya? Cerdiklah kamu seperti ular, tuluslah kamu seperti merpati. Ini jalan keluar, Bapak Ibu. Nah, saudaraku, serigala yang dimaksud di sini, kalau kita melihat di bangsa dan negara kita, itu adalah penistaan agama. Ya, hukum penistaan agama. Salah kita bicara, penistaan agama, siap menerkam. Salah kita melangkah, penistaan agama, siap mencegal kita. Salah kita, halo, salam, menyampaikan sesuatu, penistaan agama itu siap memborgol kita dan dibawa ke ranah hukum, saudaraku. Betul. Makanya Yesus katakan, cerdiklah kamu seperti ular, tuluslah seperti merpati. Analaita. Itu, saudaraku. Jadi kita harus cerdik, harus tulus seperti merpati. Tapi kita jangan takut. Tuhan menyertai kita. Amin. Ini luar biasa. Nah, saudaraku, ada hal yang sangat yang ada poin yang ingin saya ceritakan dari kisah 70 murid ini yang diutus oleh Yesus. Apa poinnya? Ketika 70 murid ini pulang, lalu dia memberikan laporan kepada Yesus. Mereka sangat berbangga. Mereka sangat bersukacita. Mereka katakan, Yesus, kami melihat di saat pelayanan, di saat penginjilan, di saat kami bersaksi, setan-setan berjatuhan ketika mendengar nama Engkau, ketika mendengar namamu. Kuasa kegelapan dihancurkan, kuasa kegelapan dipatahkan, kuasa sihir dihancurkan. Ketika kami berbicara di dalam namamu, kami sangat berbangga, kami sangat berbahagia, kami sangat bersukacita. Roh kami mau lompat-lompat. Amin. Apa kata Yesus, Bapak Ibu? Hei murid-muridku, kata Yesus. Hei Effendi Usman dan JDP, kata Yesus, janganlah bangga terhadap apa yang kalian lakukan. Jangan berbahagia dulu ketika Analaita. Jangan berbahagia dulu terhadap apa yang kalian lakukan. Berbanggalah, berbahagialah, karena namamu tertulis di kitabul hayat. Maka Bapak Ibu, kalau kita bisa memberitakan Injil, itu bukan karena kekuatan kita. Tapi memang itu karena Tuhan yang suruh. Amin. Ya, kalau Tuhan yang suruh, otomatis Tuhan yang jaga. Analaita. Tuhan yang suruh, Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara. Lalu Bapak Ibu, dari mana berkat-berkat itu kami dapatkan? Dari mana dana itu kami dapatkan? Sementara pelayanan kami seperti ini, ke kebun-kebun, ke rumah-rumah. Ya, mu'alaf-mu'alaf yang kami jumpai itu bukan mu'alaf, wow, saudaraku, enggak. Kami pergi bertemu dengan mu'alaf. Kami duduk bersama dengan jemaat Tuhan di pedalaman. Itu kami ngopi, kami minum, kami makan. Apa yang kami bawa, saudaraku? Dari mana berkat itu, Bang Effendi dan Bang JDP? Dari Tuhan. Di mana Tuhan memakai saudara untuk menggerakkan Bapak Ibu, membantu pelayanan kami. Ini seperti ini Bapak Ibu. Kita mau kunjungi mu'alaf yang sakit. Kita bawa kopi, saudaraku, ya. Sempat dia jadi ketua mu'alaf. Sempat dia jadi ketua mu'alaf. Dan luar biasa, ada hal yang tidak perlu kami ceritakan secara vulgar. Ada hal-hal yang harus kami rahasiakan. Kita ini berbeda dengan para mu'alaf, Bapak Ibu, ya. Seperti Donditan, Kainama, Ipul, dan banyak mu'alaf-mu'alaf yang lain. Analaita. Ya, kalau mereka bebas menceritakan apa yang mereka alami. Mama sehat. Sudah pernah ketemu kita kan? Kita doakan waktu itu. Kita doakan. Ya. Tuhan memberkati.
Analaita. Analaita itu teh. Ti icapo teh kamero. Boro ora gaku teh icapo kamaku teh ora bakwalito teh usarat teh. Itu teh na. Ambil aku kayak dah. Kita berdoa dulu ya. Ya. Oke. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu ini dalam keadaan kurang sehat, sedang sakit. Bapak, kami berdoa dengan kasih-Mu. Darah Yesus berkuasa memulihkan, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu menjamah dia. Kemurahan-Mu menjamah dia. Benar, Tuhan. Sakitnya disembuhkan. Benar, Tuhan. Pinggangnya disembuhkan. Benar, Tuhan. Hidupnya dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus, jadilah, sembuhlah, kehendak-Mu terjadi atas ibu ini. Amin. Kekuatan baru memenuhi kehidupannya. Amin. Sukacita baru memenuhi kehidupannya. Amin. Tuhan Yesus, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Tuhan jamah. Amin. Jamah dengan kasih-Mu ya Amin. Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, punggungnya, pinggangnya, di dalam nama Yesus Kristus sembuh. Amin. Sembuh. Amin. Sembuh. Haleluya. Sembuh dalam nama Haleluya. Yesus Kristus. Haleluya. Jadilah kehendak Tuhan. Amin. Sembuh. Amin. Sembuh. Kami perkatakan, kami perintahkan sakit penyakit keluar dari tubuh ini. Amin. Sakit Dalam penyakit nama Yesus. keluar dari Dalam tubuh nama ini. Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urat saraf berfungsi Dalam kembali. nama Yesus. Urat saraf berfungsi kembali. Urat saraf berfungsi kembali dalam nama Berfungsi Yesus kembali. Kristus. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Kaki Dalam yang nama kurang Yesus. bisa berjalan, Dalam kami nama perintahkan untuk berjalan Dalam nama dengan normal. Dalam nama Yesus. disembuhkan, dipulihkan Yes. kekuatan baru. Yes, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Amin. Yesus. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mama, masih ingat kami? Kami sudah ke rumah Mama. Ame ka kau rumah. Kita mai ke rumah. Nggak usah. Tanah. Tanai. Tanah si babara. Lain Hotel. Iya. Hotel. Kau dapat mecae. Apa? Orang ngaku alito lampu nani usarat nane. Usarat nane. Syarat. Orang ngaku lampu dari tora yaku jadi ne. Mavesin. Orang aku ular boiro. Ular ini sakit ini. Mabesi ute kunane mabesi tete kunane teu. Oto icape kamaku lagi koda mama. Mabesik sembuh dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Mama sehat ya? Ya. Sehat Mama ya. Sehat ya. Ya. Amin. Amai ke rumah. Tak moy ke rumah takara. Tak moy. Ada kali lain waktu. Gimana ngomongnya lain waktu? Ada orang yang kami jumpai. Iya. Kau dekat meja datang lagi sini rumah saya sakit cekan kalau menidoa aku. Cekat berok, cekat sedikit, iya. Mama sehat ya? Iya. Mama basic sembuh dalam nama Yesus ya? Iya, Pak. Iya. Tuhan memberkati. Itu Bapak Ibu ya. Ibu itu beberapa waktu yang lalu sakit. Kami dipanggil sama anaknya. Kami datang ke rumah, kami doakan. Dan ada kisah juga yang sangat mengharukan yang tidak bisa kami ceritakan. Dan ternyata ibu tersebut masih kenal sama kami Bapak Ibu ya. Nah saudaraku, saya ingin ceritakan bahwa kita ini sangat berbeda dengan para mu'alaf seperti Lenditan, Kainama, dan mu'alaf-mu'alaf yang lain yang aktif di medsos. Di mana mereka dengan bebas menceritakan apa yang mereka temukan di lapangan. Misalnya ada murtadin, ada mu'alaf misalnya, ada orang yang baru masuk Islam. Menceritakan hal yang sangat sensitif misalnya. Itu mereka publikasikan dan berani Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ditangkoi. Mereka tidak akan kena dengan hukum penistaan agama. Beda dengan kita harus hati-hati. Maka Yesus mengingatkan kita bahwa cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, saudaraku, kami hampir nyampe ke rumah yang kami tuju. Kita tidak videokan karena ada hal-hal yang perlu kita jaga. Harus dijaga. Ya, terima kasih. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki.
Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Amin. Amin. Kesibukan para lelaki Kristen adalah, Gak malu saya menceritakannya. tidak malu saya ceritakan. Saya mau dengar. Kesibukan para lelaki Kristen di dunia adalah, Pertama, sibuk memberitakan Injil. Kedua, sibuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Ketiga, termasuk menjangkau jiwa. Yang ketiga adalah bersaksi. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi. Haleluya. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Yes. Oke, saudaraku. Kami mau nyampe ke rumah yang kami tuju. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Kami kabarkan Injil keselamatan. Amin. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Biasa bersama saudara saya. Halo brother. Sayang. Mari dia angkat tangan bang. Ya.